Pernahkah kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hidup tetap terasa berat? Seolah apapun yang kamu lakukan tidak pernah cukup. Mungkin disitulah letak rahasianya. Bukan pada seberapa keras kamu berlari, tapi seberapa dalam kamu menyerahkan langkahmu kepada Allah. Karena ketika hati sudah benar-benar pasrah, justru di sanalah ketenangan bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Selamat datang di channel Suara Hikmah. Malam ini, mari kita bersama-sama menyelami sebuah renungan tentang hati, tentang ketenangan, dan tentang bagaimana mempasrahkan segala urusan kita kepada Allah. Semoga apa yang kita bahas malam ini bisa menjadi pelita kecil yang menerangi perjalanan jiwa kita. Makna pasrah yang sebenarnya. Banyak orang salah memahami kata pasrah. Mereka mengira pasrah berarti berhenti berusaha atau menerima keadaan tanpa melakukan apapun. Padahal dalam ajaran tauhid, pasrah atau tawakal justru adalah puncak dari ikhtiar. Seseorang baru sungguh-sungguh pasrah setelah ia mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya, lalu melepaskan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Pasrah berarti memahami bahwa kekuatan manusia terbatas. Kita boleh merencanakan, mengusahakan, bahkan berjuang habis-habisan. Tetapi kita sadar bahwa yang memutuskan akhir dari segalanya hanyalah Allah. Kesadaran ini bukan membuat kita lemah, justru membuat kita kuat. Karena kita tak lagi bertarung sendirian. Dalam tasawuf, pasrah digambarkan sebagai kondisi ketika hati berhenti bergantung kepada makhluk. Bukan berarti membenci dunia, tetapi tidak menjadikannya pusat kebahagiaan. Jika sesuatu hilang, hati tidak hancur. Jika sesuatu datang, hati tidak sombong. Hati hanya terikat pada Allah, Sang Pemilik segalanya. Sikap pasrah melahirkan ketenangan, karena kita tidak memaksa dunia bekerja sesuai kehendak kita. Kita tidak lagi terjebak dalam kecemasan tentang masa depan, atau penyesalan terhadap masa lalu. Kita berjalan dengan tenang, karena tahu bahwa apapun yang terjadi adalah takdir terbaik untuk diri kita. Ketika manusia pasrah, ia memasuki fase di mana doa-doanya tidak lagi sekadar permintaan, tetapi sebuah percakapan yang menenangkan. Ia tidak hanya berkata, "Ya Allah, berikan aku ini," tetapi juga berkata, "Ya Allah, aku ridho dengan apapun yang Engkau pilihkan untukku." Inilah makna ketenangan yang sesungguhnya. Mengapa hati tidak tenang? Salah satu alasan terbesar mengapa hati manusia sulit tenang adalah karena kita terlalu bernafsu mengendalikan apa yang tidak pernah menjadi wilayah kita. Kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai rencana, sesuai nalar, sesuai ambisi. Kita ingin memastikan masa depan aman, memastikan orang lain bersikap sesuai yang kita harapkan, dan memastikan semua hasil usaha jatuh persis pada target yang kita tentukan. Namun dunia tidak tunduk pada keinginan manusia. Ia tunduk pada ketetapan Allah. Dan ketika kita memaksa dunia mengikuti kemauan kita, padahal Allah sudah menuliskan jalan yang berbeda, maka benturan itu melahirkan kecewa, cemas, dan sesak. Ketenangan tidak pernah tumbuh dari keterpaksaan. Selama kita masih ingin mengendalikan hal-hal di luar jangkauan, hati akan terus bergejolak dan tidak pernah benar-benar merasa damai. Hati pun menjadi gelisah ketika kita menaruh harapan terlalu tinggi pada manusia. Kita menaruh kepercayaan penuh, seolah orang lain tidak mungkin mengecewakan. Kita berharap mereka memahami kita tanpa perlu dijelaskan, hadir setiap kali kita butuh, dan tetap sama meski waktu berubah. Namun manusia bukan malaikat. Mereka memiliki keterbatasan, kelemahan, dan kelelahan. Mereka punya masalah sendiri, luka sendiri, dan hari-hari di mana mereka tidak mampu menjadi seperti yang kita inginkan. Ketika kita menggantungkan ketenangan pada makhluk yang rapuh, kita akan terjatuh bersama keruntuhannya. Karena hati yang bergantung pada selain Allah pasti akan mudah runtuh. Sedikit diabaikan saja gelisah. Sedikit berbeda pendapat langsung kecewa. Sedikit ucapan menyakitkan langsung hancur. Ketergantungan pada makhluk adalah pintu terbesar menuju kegelisahan. Rasa takut kehilangan pun menjadi sumber keresahan yang terus menghantui banyak orang. Kita takut kehilangan jabatan, takut kehilangan harta, takut kehilangan kesempatan yang dirasa penting, takut kehilangan kesehatan, takut kehilangan orang yang kita cintai. Bahkan takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya belum tentu pernah menjadi milik kita. Ketakutan itu makin kuat karena kita merasa bahwa segala sesuatu ini adalah hasil jerih payah kita, seolah semua yang kita miliki adalah milik hakiki. Padahal semua hanya titipan. Catatan hidup kita selalu berubah. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang dijamin menetap. Ketika kita tidak siap menerima kenyataan bahwa segala sesuatu bisa hilang kapan saja, maka hati pun terus berada dalam ketegangan. Kita tidak pernah benar-benar menikmati apa yang ada,
karena terlalu sibuk takut kehilangan. Padahal jika kita menyadari bahwa Allah adalah pemilik sejati, setiap kehilangan tidak akan terasa sebagai kehancuran total, tapi bagian dari perjalanan yang sudah digariskan. Ada pula kegelisahan yang muncul dari kebiasaan buruk kita dalam membayangkan hal-hal yang belum terjadi. Kita terlalu sering hidup dalam dunia ketakutan dan skenario buruk yang hanya ada dalam kepala. Kita merasa seolah masa depan adalah medan ancaman, bukan peluang. Kita memikirkan apa yang mungkin gagal, apa yang mungkin tidak berjalan, siapa yang mungkin meninggalkan, apa yang mungkin tidak sesuai harapan. Pikiran kita sibuk merangkai cerita negatif, padahal semua itu belum tentu terjadi, bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi sama sekali. Akhirnya kita lelah oleh sesuatu yang tidak nyata. Kita takut oleh bayangan sendiri. Kita sedih oleh skenario yang belum tentu hadir. Kita lupa bahwa masa depan adalah wilayah Allah, yang di dalamnya tersimpan rahasia, rezeki, pertolongan, dan solusi yang mungkin tidak kita duga. Mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi hanya membuat hati makin berat dan menjauh dari ketenangan. Hati juga menjadi tidak tenang karena dosa-dosa yang dibiarkan menumpuk tanpa taubat. Setiap kesalahan meninggalkan noktah hitam di hati. Dan jika noktah itu tidak dibersihkan, lama-kelamaan cahaya ketenangan akan redup. Kita mungkin terlihat baik-baik saja secara luar, tetapi batin terasa gelisah, tidak tenang, mudah marah, mudah sedih, mudah tersinggung tanpa alasan. Dosa menjadikan hati keras, dan hati yang keras sulit menerima ketenangan. Dosa juga menjauhkan kita dari Allah, dan semakin jauh kita darinya, semakin sulit menemukan rasa damai. Hati manusia diciptakan untuk dekat dengan penciptanya. Ketika ia jauh, ia merintih. Ketika ia lupa, ia gelisah. Ketika ia kembali, ia tenang. Maka pasrah bukan hanya tentang menyerahkan urusan, tetapi juga membersihkan hati agar bisa merasakan ketenangan yang Allah janjikan. Namun, penyebab terbesar hati tidak tenang adalah saat kita lupa bahwa Allah adalah pengatur segala sesuatu. Kita mengira hidup ini sepenuhnya tanggung jawab kita, bahwa masa depan hanya bertumpu pada kemampuan kita, bahwa nasib bisa ditarik dengan kekuatan pribadi. Pandangan seperti itu membuat kita mudah stres, mudah panik, dan mudah merasa sendirian dalam menghadapi hidup. Padahal jika kita benar-benar menyadari bahwa Allah yang mengurus segala sesuatu, dari hal kecil hingga besar, dari rezeki hingga takdir, dari gerak hati hingga perjalanan hidup, kita tidak perlu memikul semuanya di pundak kita. Kita hanya perlu berusaha, lalu menyerahkan sisanya kepada Allah. Tetapi karena kita sering lupa, kita merasa seolah harus menanggung hidup sendirian. Lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang maha mengatur, maha menguatkan, dan maha menenangkan. Ketika kesadaran itu kembali, ketika kita ingat bahwa Allah ada di setiap urusan kita, kegelisahan itu perlahan luruh, dan ketenangan pun mulai masuk ke dalam hati. Ketenangan yang datang setelah pasrah. Ketika seseorang benar-benar pasrah kepada Allah, ketenangan itu tidak datang dalam bentuk yang tiba-tiba, tetapi meresap perlahan ke dalam hati. Seperti embun yang turun lembut di pagi hari. Pada awalnya kita mungkin tidak merasakannya, karena hati yang lama gelisah membutuhkan waktu untuk pulih. Namun sedikit demi sedikit, beban yang dulu terasa berat, mulai terasa ringan. Kita tidak lagi memaksa hasil, tidak lagi bersikeras bahwa hidup harus terjadi sesuai keinginan. Kita mulai memahami bahwa setiap kejadian, bahkan yang mengecewakan sekalipun, adalah bagian dari rencana Allah yang jauh lebih luas daripada kapasitas nalar kita. Dan penerimaan semacam itu melahirkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah melepaskan genggamannya dan membiarkan Allah memegang kendalinya. Ketenangan juga datang karena kita berhenti mengurusi hal-hal yang bukan tanggung jawab kita. Selama ini kita sering memikul beban yang seharusnya tidak kita tanggung. Memikirkan masa depan yang belum terjadi. Memikirkan omongan orang yang sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa. Memikirkan sesuatu yang sudah lewat, tapi tetap kita tarik kembali ke dalam pikiran. Setelah pasrah, kita mulai membatasi diri. Kita sadar bahwa tugas manusia hanyalah berusaha dan berdoa, sementara hasilnya adalah kuasa Allah. Ketika pola pikir ini tertanam, hati menjadi jauh lebih ringan. Kita tidak lagi mencoba menjadi pengendali semesta, tetapi kembali menjadi hamba yang menyerahkan urusan kepada Rabb-Nya. Dan justru pada posisi itulah, ketenangan menemukan pijakannya. Di titik pasrah, kita mulai melihat hikmah dalam hal-hal yang dulu tampak menyakitkan. Musibah yang dahulu membuat kita menangis, kini terlihat sebagai cara Allah mendewasakan. Kegagalan yang dulu menyesakkan, kini tampak sebagai penunjuk arah
agar kita tidak tersesat lebih jauh. Bahkan pengkhianatan yang dahulu membuat hati hancur, kini terlihat sebagai perlindungan Allah dari orang yang tidak layak tinggal dalam hidup kita. Pasrah membuat mata batin terbuka, sehingga kita bisa melihat bahwa tidak ada kejadian yang sia-sia. Setiap peristiwa, baik atau buruk, selalu membawa pelajaran, keberkahan, atau pertolongan yang tersembunyi. Dan ketika seseorang mampu melihat hikmah, maka hatinya otomatis lebih tenang. Ketenangan setelah pasrah juga tumbuh dari rasa syukur yang semakin kuat. Ketika hati berhenti menuntut dunia, ia menjadi lebih mudah menghargai hal-hal kecil yang selama ini terlewatkan. Kita mulai mensyukuri udara yang membuat kita hidup, waktu yang terus diberikan, kesehatan yang sering diabaikan, makanan sederhana yang mengenyangkan, bahkan detik-detik sunyi yang memberikan ruang untuk bernafas. Orang yang pasrah tidak lagi memusatkan perhatian pada apa yang hilang, tetapi mensyukuri apa yang masih tersisa. Rasa syukur itulah yang melapangkan batin, karena hati yang penuh syukur tidak pernah merasa kekurangan. Meskipun secara materi, mungkin tidak memiliki banyak. Pasrah juga melahirkan keteguhan hati. Orang yang pasrah bukan berarti lemah, justru ia menjadi kuat dalam cara yang berbeda. Ia tidak mudah goyah oleh perubahan dunia, tidak mudah rapuh ketika diuji, dan tidak mudah hancur ketika rencana hidupnya terganggu. Ia memahami bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari skenario Allah yang sempurna. Keyakinan itu membuatnya tidak lagi takut menghadapi hidup. Ia tahu bahwa ketika Allah memegang hatinya, tidak ada satupun yang bisa membuatnya tumbang. Kekuatan seperti ini bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan spiritual yang membuat seseorang bisa berjalan tegak, meskipun dunia di sekelilingnya sedang kacau. Dan pada akhirnya, ketenangan yang datang dari pasrah adalah ketenangan yang paling murni, karena ia tidak bergantung pada keadaan luar. Bukan karena hidup sedang mudah, bukan karena masalah hilang, bukan karena dunia sedang berpihak, tetapi karena hati telah menemukan sandaran yang benar Allah. Ketika hati menaruh seluruh kepercayaannya kepada Allah, maka apapun yang terjadi di luar tidak mampu mencuri ketenangan itu. Inilah kebahagiaan yang tidak bisa dicuri oleh dunia. Kebahagiaan yang lahir dari keyakinan penuh bahwa Allah selalu bersama kita, menjaga kita, mengatur hidup kita dengan cara yang jauh lebih baik daripada cara yang bisa kita bayangkan. Dan siapa yang menjadikan Allah sandarannya, maka hatinya akan selalu tenang, apapun yang terjadi. Bagaimana caranya pasrah kepada Allah? Langkah pertama untuk benar-benar pasrah kepada Allah adalah menyadari betapa terbatasnya diri kita sebagai manusia. Kita sering berpikir bahwa kita mampu melakukan segalanya, mengatur jalan hidup, menentukan hasil, bahkan mengendalikan perasaan orang lain. Namun ketika ujian datang, kita baru mengerti bahwa kekuatan kita ternyata rapuh. Menyadari kelemahan ini bukan berarti menyerah dalam pengertian negatif, tetapi mengakui bahwa manusia tidak diciptakan untuk memikul beban kehidupan sendirian. Inilah awal dari tawakal. Memahami bahwa kita membutuhkan Allah dalam setiap napas, setiap langkah, setiap perjalanan. Kesadaran ini membuat hati lebih siap bersandar, bukan sekadar berjuang sendiri. Setelah menyadari keterbatasan, langkah berikutnya adalah melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Banyak orang salah paham bahwa pasrah berarti mengurangi usaha. Padahal justru sebaliknya, pasrah berarti memberikan yang terbaik dalam kemampuan kita. Kita bekerja, belajar, berjuang, memperbaiki diri, dan berusaha sekuat tenaga. Bukan karena kita mengejar hasil yang pasti, tetapi karena kita ingin menunjukkan kesungguhan di hadapan Allah. Ketika ikhtiar dilakukan dengan niat yang lurus, hati menjadi lebih tenang, karena kita tahu bahwa kita sudah melakukan bagian kita. Tidak ada penyesalan, tidak ada seandainya, karena kita telah berjuang semampu kita. Usaha maksimal adalah syarat sebelum menyerahkan hasil kepada Allah. Langkah ketiga adalah melepaskan kontrol atas hasil. Ini bagian yang paling sulit, karena hati manusia selalu ingin memastikan sesuatu berjalan sesuai keinginan. Kita sering merasa bahwa hasil harus sesuai rencana, seakan-akan tidak ada skenario lain yang lebih baik. Padahal Allah melihat dari tempat yang tidak kita lihat. Ia mengetahui apa yang kita tidak tahu. Maka ketika kita selesai berusaha, kita harus belajar mengatakan dalam hati, "Ya Allah, aku telah melakukan yang terbaik. Aku serahkan sisanya kepadamu. Jika Engkau memberiku sesuai harapanku, aku bersyukur. Jika Engkau memberiku yang berbeda, aku percaya itulah yang terbaik." Ketika hati bisa berkata demikian, maka ia berada di jalan pasrah yang benar. Doa adalah inti dari pasrah. Melalui doa, kita menyerahkan seluruh isi hati, ketakutan, harapan, dan kelemahan kepada Allah.
Doa bukan hanya tentang meminta sesuatu, tetapi sebuah pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuat, bahwa kita tidak tahu apa-apa dan Allah Maha Mengetahui. Ketika kita berdoa dengan penuh harap dan kejujuran, hati yang sebelumnya gelisah perlahan menjadi ringan. Kita merasa tidak lagi berjalan sendiri. Kita merasa didengar, dipahami, dan dipeluk oleh Allah. Doa adalah ruang paling aman untuk hati manusia, tempat di mana air mata tidak dianggap kelemahan, tetapi penyembuhan. Setelah doa, langkah selanjutnya adalah melatih diri untuk ridho. Ini adalah tingkatan pasrah yang paling tinggi. Ridho berarti menerima ketetapan Allah dengan lapang dada, bukan karena terpaksa, tetapi karena yakin bahwa Allah tidak akan menetapkan sesuatu, kecuali dengan hikmah dan kasih sayang. Ridho tidak berarti tidak punya keinginan, atau tidak boleh bersedih, tetapi berarti siap menerima jalan manapun yang Allah pilihkan setelah kita berusaha. Hati yang ridho tidak menolak takdir, tidak melawan alur kehidupan, dan tidak menyimpan dendam pada apa yang hilang. Ridho menjadikan perjalanan hidup terasa lembut, meskipun jalannya berliku. Akhirnya, pasrah kepada Allah harus dilatih setiap hari. Ia bukan ilmu yang selesai dipelajari dalam satu malam, tetapi kebiasaan spiritual yang tumbuh seiring waktu. Kita perlu terus mengingat bahwa Allah selalu bersama kita, terus menguatkan diri ketika rasa takut datang, terus mengembalikan pikiran ketika mulai mengontrol hal-hal di luar kemampuan. Semakin sering kita melatih pasrah, semakin tenang hati kita. Lambat laun, kita akan terbiasa berkata dalam hati, "Aku berusaha, dan Allah yang menentukan." Dan pada titik itu, hidup terasa jauh lebih ringan, karena kita tidak lagi berperang sendirian melawan kehidupan, kita berjalan bersama Allah. Hasil dari pasrah, hidup yang tenang dan bahagia. Ketika seseorang berhasil mempraktikkan pasrah dalam hidupnya, perubahan pertama yang akan ia rasakan adalah ketenangan batin yang tidak mudah digoyahkan. Ketenangan ini bukan muncul karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena hati tidak lagi bergantung pada perubahan keadaan. Setiap kali ada masalah, ia tidak panik seperti dulu. Ketika ada kabar buruk, ia tidak langsung merasa dunia runtuh. Ia melihat semuanya dari sudut pandang yang lebih dalam, bahwa Allah selalu punya rencana di balik setiap peristiwa. Kesadaran ini membuat langkahnya mantap, dan wajahnya tampak lebih tentram. Bahkan orang lain bisa merasakan aura kedamaiannya, meski ia tidak mengucapkan apapun. Orang yang pasrah berjalan di dunia dengan ketenangan yang tidak bisa dicuri oleh situasi luar. Pasrah juga membawa perubahan besar dalam hubungan antar manusia. Ketika hati tidak lagi bergantung pada makhluk, ia menjadi lebih dewasa dalam menyikapi kekurangan orang lain. Ia tidak cepat tersinggung, tidak mudah merasa dikhianati, dan tidak mengharapkan manusia menjadi sempurna. Ia memahami bahwa setiap orang punya beban hidup, punya keterbatasan, dan punya sisi-sisi rapuh yang mungkin tidak terlihat. Dengan pemahaman ini, hubungan menjadi lebih lembut, penuh pengertian, dan tidak menuntut berlebihan. Ia tidak lagi memaksa orang lain untuk membuatnya bahagia, karena ia tahu kebahagiaan sejati adalah hasil kedekatannya dengan Allah, bukan hasil perlakuan manusia. Hasilnya, ia menjadi pribadi yang lebih mudah dicintai dan lebih mudah memaafkan. Dalam urusan rezeki, pasrah justru membuka pintu kelapangan yang luar biasa. Orang yang pasrah bekerja dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak bersaing secara tidak sehat, tidak iri pada keberhasilan orang lain. Ia memahami bahwa rezeki sudah ditentukan, dan tugasnya hanyalah berusaha. Sikap ini membuatnya lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, lebih jujur dalam bekerja, dan lebih ikhlas ketika rezeki tidak selalu sesuai harapan. Anehnya, justru ketenangan seperti ini yang membuat rezeki lebih mudah datang. Karena hati yang tidak panik, bekerja dengan lebih fokus, lebih kreatif, lebih bersih dari ambisi yang merusak. Dan ketika rezeki datang, ia tidak sombong, karena ia tahu bahwa semuanya adalah pemberian Allah, bukan semata hasil dari kehebatannya. Ketika menghadapi ujian, orang yang pasrah memiliki ketahanan jiwa yang jauh lebih kuat dibanding mereka yang hanya mengandalkan logika atau tenaga. Ia tidak mudah runtuh ketika hidup tiba-tiba berubah arah. Ia tidak melihat musibah sebagai hukuman, tetapi sebagai proses yang harus dilalui. Ia ingat bahwa para nabi pun diuji dengan kesulitan, bukan karena Allah membenci mereka, tetapi karena ujian adalah jalan untuk mengangkat derajat. Dengan cara pandang seperti ini, ia menghadapi setiap cobaan dengan sabar, bahkan kadang dengan syukur. Ia percaya bahwa setiap luka ada obatnya, setiap masalah ada waktunya, dan setiap tangis suatu saat akan diganti dengan senyum. Orang seperti ini tidak hanya kuat menghadapi ujian,
tetapi juga tumbuh lebih matang setelah melewatinya. Hasil terbesar dari pasrah adalah kebahagiaan yang mendalam, bukan kebahagiaan yang tergantung pada orang lain, materi, status, atau keadaan, tetapi kebahagiaan yang lahir dari kedekatan dengan Allah. Ketika hati merasa dekat dengan Tuhannya, ia merasa dicukupkan meski dunianya sederhana. Ia merasa aman meski masa depannya belum terlihat jelas. Ia merasa kuat meski banyak hal tidak ia pahami. Kebahagiaan semacam ini tidak bergantung pada dunia. Ia datang dari kesadaran bahwa Allah selalu ada, selalu menjaga, selalu tahu apa yang terbaik. Inilah kebahagiaan yang tidak akan pudar, karena tidak bergantung pada hal-hal yang fana. Inilah ketenangan yang dijanjikan Allah kepada hamba-hamba yang berserah diri. Ketenangan yang menetap, menguatkan, dan mengisi setiap ruang hati. Dan pada akhirnya, manusia yang berhasil pasrah kepada Allah akan menjalani hidup dengan perasaan ringan, seolah beban yang selama ini menghimpitnya terangkat perlahan. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia percaya Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ia tidak lagi cemas menghadapi masa depan, karena ia yakin Allah telah menulis takdirnya dengan penuh kasih sayang. Ia tidak lagi kecewa pada hasil, karena ia tahu Allah tidak pernah keliru dalam memberi. Orang seperti ini benar-benar menemukan ketenangan yang dicari banyak orang sepanjang hidupnya. Ketenangan yang hanya dapat ditemukan ketika hati bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dan siapa yang mengembalikan seluruh urusannya kepada Allah, ia akan memperoleh hati yang tenang. Jika kamu merasa video ini memberi ketenangan atau membuka sudut pandang baru, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukunganmu. Tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh hatimu, karena aku senang membaca perjalanan kalian. Dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Semoga hatimu selalu dijaga dalam damai. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.